Jadi emak-emak atau ibu-ibu kalau beli emas itu belinya kapan? Nah, semua kebanyakan ya, bukan semua ya. Majority ibu-ibu itu biasanya kasih tahu anaknya, nanti kamu lulus kuliah kerja, jangan lupa nabung emas. Itu selalu dikasih tahu, beli emas, beli emas, beli emas. Pernah dikasih tahu nggak kapan jualnya? Enggak lagi. Enggak ya. Heeh. Ibu-ibu tahu nggak jualnya emas kapan? Pas mau biaya anak sekolah. Iya, pas lagi anaknya mau sekolah tapi nggak ada duit kan. Iya. Iya, tapi bukan pada saat untung kan. Padahal emak-emak itu belinya dari zaman tahun berapa? Mungkin orang tua kita waktu beli mungkin di tahun 1990-an loh. Harga emas mungkin di satuannya udah mungkin masih 100.000 atau kurang gitu kan. Zaman kita mungkin waktu dulu masih kecil gitu, masih SD atau apa gitu ya. Tapi ketika harga emasnya waktu beli harga sudah masih 100.000 atau kurang. Begitu kita mau kuliah, harga emas sudah di 250.000, 300.000. Kalau nggak kepepet ya nggak dijual. Kalau anaknya sekolah masih ada uang ya juga nggak dijual. Tapi begitu kepepet, harganya berapapun ya udah jual. Dan itu justru Budaya. strategi yang kurang tepat sebenarnya ya untuk bisa mengambil untung dari investasi ini kan. Karena mungkin sebagian orang berpikir emas itu ya udah tabungan yang akan bisa kita pakai Ya. kapan aja gitu. Nah makanya saya bilang, kalau saya lihat ini budaya ya, saya nggak bilang kalau di dunia akan sama seperti ini ya, tapi di Indonesia budayanya atau culture-nya begitu. Makanya saya bilang emas itu jadinya satu-satunya produk investasi yang dijual bukan pada saat untung, tapi pada saat kepepet. Sehingga saya bilangnya lebih cocok sebenarnya dana darurat. Ini ya emas ini ya Iya, akhirnya. karena nature-nya kan dijual saat kepepet kan. Nah berarti mindsetnya agar investasi emas ini menjadi investasi yang menguntungkan tuh harusnya seperti apa dong? Ya, beda dengan orang-orang yang mungkin gini cara mainnya. Memang dia udah ngeplan, misal oke, mungkin ada juga orang yang gini, harga satu rumah itu yang dia pengen itu berapa sih? Oh, tahun 2000 kemarin, tahun 2000 pas harganya katakanlah 1,5 kilo emas at a time. Tapi saya belum punya uang cash nih. Tapi saya yakin harga rumah tuh akan naik ya kayak harga emas. Ya udah saya nabungnya emas dulu deh. Sampai kekumpul 1,5 kilo saya beli emasnya gitu. Bisa aja kayak gitu. Jadi dia mengkonversi harga rupiah tuh setara dengan berapa gram emasnya itu. Nah kalau dia pelan-pelan kumpulin, kekumpul uangnya bisa nggak seperti itu? Bisa aja. Misal kayak kita mikir berapa kilo emas atau berapa kilo emas yang dibutuhkan untuk seseorang bisa pensiun nanti di tahun 2000. Kita katakanlah saya usia 35 tahun gitu ya. 36 tahun. Pensiun kurang lebih 20-an tahun lagi. Kira-kira berapa yang dibutuhin gitu. Misal dibutuhin 2 kilo emas, ya berarti kita sekarang nabung aja gimana caranya kekumpul sampai 2 kilo emas gitu. Oke. Ya meskipun belinya ngecer ya 1 gram atau mungkin kalau lagi ada bonus mungkin 10 gram gitu. Tapi jadi bisa dibikin target kayak gitu. Ya itu Atau bisa juga misalnya gitu. kayak lagi harganya sekarang tinggi gitu. Ini sebenarnya adalah momen yang pas buat take profit gak sih? Ada, kalau orang-orang yang sudah merasa kayak udah waktunya take profit ya take profit. Itu sebenarnya investasi yang benar kan dijual pada saat lagi untung kan ya, bukan lagi saat butuh kan. Iya, bukan justru Kepepet beli. kalau lagi tinggi, wah ini tinggi nih berarti kita Beli. harus segera beli. Itu sebenarnya juga Kebalik. kebalik ya. Iya, iya. Nah loh, diketawain nih Iya, sama Kak kebalik. Melvin nih. Justru harusnya ketika rendah itu ya kita Ya, beli. betul. Ketika lagi turun, harusnya kita misal nih kayak gini, emas kemarin sempat harganya rally itu harganya naik terus. Sekarang terjadi koreksi. Coba saya kasih lihat grafik mungkin ya. Di grafiknya ini nanti saya share.